Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Warsi dan teman-teman. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang terminologi medis neoplasma. Kodifikasi terkait penyakit khusus tertentu. Kelompok kami yang beranggotakan 1. Adi Kurniawan, 2. Apelia Megawati Kumalasari, saya sendiri, 3. Dila Kusuma Ningtyas, 4. Melia Cahya Fauzi. Terminologi medis. Terminologi medis merupakan bahasa khusus yang digunakan antar profesi kesehatan, petugas untuk berkomunikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga menjadi sumber data dalam pengolahan dan penyajian diagnosis. Diagnosis harusnya ditulis dengan terminologi medis yang tepat sehingga memiliki nilai informatif. Pengguna terminologi medis, pemakai atau pengguna terminologi medis adalah seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan yang berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996. Selain dengan tenaga kesehatan, juga digunakan oleh penanggung jawab kalim, pembayaran kesehatan, dan atau asuransi. Selanjutnya, neoplasma. Neoplasma adalah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal dan tumbuh terus-menerus. Meskipun rangsang yang menimbulkan telah hilang, sel neoplasma mengalami transformasi oleh karena mereka terus-menerus membelah. Sel neoplasma bersifat parasitik dan pesaing sel atau jaringan normal atau kebutuhan metabolisme pada penderita yang berada dalam keadaan lemah. Neoplasma bersifat otonom karena ukurannya meningkat terus. Secara umum, neoplasma atau tumor dibedakan menjadi 2, yaitu tumor jinak dan ganas. Secara histogenetik, neoplasma dikategorikan menjadi sel epitel, jaringan menyambung, organ limfoid, dan hematopoietik. Selanjutnya, konsep pembentukan atau istilah medis. Neoplasma, proses pertumbuhan baru. Neoplasma, tumor, pembengkakan yang disebabkan oleh inflamasi. Kanker, istilah untuk semua tumor ganas dari bahasa Latin. Onkologi, onkos yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tumor. Ilmu yang mempelajari tentang tumor. Neoplasma itu menjadi 2. Massa jaringan tidak normal dan pertumbuhan melebihi tidak terkoordinasi dengan pertumbuhan jaringan normal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Ya, untuk unsur-unsur istilah medis ini meliputi prefix, root, dan suffix ya. Penulisan istilah medis terkait neoplasma ada beberapa contoh di sini. Yang pertama ada penulisan dari neoplasma, terdiri dari neo yang artinya baru dan plasm yang artinya sel atau bentuk atau jaringan. Kemudian ada penulisan karsinogenesis, terdiri dari karsino yang berarti kanker dan genesis yang berarti proses asal. Kemudian ada penulisan mutation, terdiri dari muta yang berarti berubah dan sion yang berarti proses dari. Penulisan istilah medis untuk neoplasma yang bersifat jinak secara garis besar ini diakhiri dengan suffix oma. Contohnya di sini adalah untuk tumor epitel jinak, yaitu ada papiloma dan adenoma. Keduanya diakhiri oleh suffix oma.
Kemudian penulisan istilah medis untuk neoplasma yang bersifat ganas yaitu yang pertama untuk tumor epitel ganas, misalnya karsinoma. Kemudian untuk tumor ganas, contohnya sarkoma. Kemudian penulisan istilah medis untuk neoplasma terkait sel darah, ini ditambah akhiran aemia sebagai contohnya yaitu leukemia. Namun perlu diperhatikan bahwa istilah anemia ini bukan merupakan kelainan dari neoplastik. Terminologi medis terkait neoplasma. Di sini ada beberapa terminologi medis terkait neoplasma. Ada teratoma yang terdiri dari yang pertama tumor embrional, blastoma, contohnya retinoblastoma, neuroblastoma, dan hepatoblastoma. Kemudian ada tumor campur, contohnya fibroadenoma dan karsinosarkoma. Kemudian ada kista. Kista ini terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama ada congenital, yaitu kista brachial tiroglosal. Kemudian ada neoplastik, contohnya kista denoma dan kista denokarsinoma. Kemudian ada tipe yang retensi, di sini ada kista epidermoid dan ada kista pilar. Kemudian tipe implantasi ini adalah merupakan akibat pembedahan atau implantasi aksidental dari epidermis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Kusumaningtyas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya. Ada beberapa penamaan tumor secara eponim atau berdasarkan orang yang pertama kali mengenali atau menjelaskan deskripsi tumor tersebut. Contohnya seperti Burkitt's lymphoma, Ewing sarkoma, dan Wills tumor. Ada terminologi medis yang tidak termasuk neoplasma, misalnya granuloma, tuberkuloma, ateroma, dan mycetoma. Selanjutnya, contoh tumor melalui penulisan berdasarkan unsur root, prefix, suffix, serta combining vowel dan pengertian singkatnya. Yang pertama ada osteosarcoma. Osteosarcoma adalah tumor ganas yang berasal dari sel primitif pada regio metafisis tulang panjang. Yang kedua ada osteoma. Osteooma merupakan tumor jinak yang mesenkim osteoblasts yang terdiri dari diferensi jaringan tulang matur. Baik, selanjutnya ada sarcoma. Sarcoma adalah sekelompok tumor yang umumnya menyerang jaringan tubuh bagian tengah atau mesoderm, namun dapat juga menyerang bagian tubuh atau ektoderm. Selanjutnya ada adenoma. Adenoma adalah tumor jinak yang dimulai dalam sel-sel mirip kelenjar di jaringan epitel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Melia Cahya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya mengenai istilah tumor. Yang pertama ada karsinoma, yang terdiri dari karsin, O, dan oma. Karsin merupakan root, oma merupakan suffix, yaitu pertumbuhan baru yang ganas terdiri dari sel-sel epitel yang cenderung mempengaruhi jaringan sekitar dan menimbulkan metastasis. Selanjutnya ada melanoma, terdiri dari melan, O, dan oma. Melan merupakan prefix dan oma merupakan suffix, yaitu jenis kanker yang berkembang pada melanosit, sel pigmen kulit yang berfungsi sebagai penghasil melanin. Selanjutnya, yaitu papiloma, terdiri dari papil, O, dan oma. Papil merupakan root, omat merupakan suffix, yaitu suatu jenis tumor yang menyerang jaringan epitel dan bersifat jinak. Selanjutnya retinoblastoma, yang terdiri dari retin, O, dan oma.
retin merupakan root, blast merupakan root, dan oma merupakan suffix, yaitu kanker yang bermula di retina atau selaput jala mata. Selanjutnya limfoma yang terdiri dari lim, O, dan oma. Lim merupakan root, oma merupakan suffix, yaitu sejenis kanker yang menyerang limfosit, yaitu sel darah putih yang membentuk sistem kekebalan tubuh seseorang. Neuroblastoma yang terdiri dari neur, O, blast, O, dan oma. Neuro merupakan root, blast merupakan root, dan oma merupakan suffix, yaitu jenis kanker langka yang berkembang dari neuroblast atau sel-sel saraf yang belum matang pada anak-anak. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.